Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yudita Indah Prasetya, dari kelas 11 IPS 3. Aku dapat tugas resensi. Aku ambil buku novel, judulnya itu Osilet. Ini ada Osilet 1, judulnya itu The Big Secret, sama Osilet 2 dan 3, judulnya The Blank Page. Osilet ini ditulis sama Raden Hedit dan penerbitnya itu Loveable. Kalau Osilet 1 ini terbit tahun 2018, halamannya sekitar 300 halaman. Terus kalau Osilet 2 dan 3 ini halamannya sekitar 520. Ini genrenya sama-sama fiksi, horor, misteri. Nah, jadi pertama-tamanya itu di sini ada beberapa tokoh. Ada Charlotte de Sakura, Moezan Den Sadaru, Galaxy Dervigo, Saga Dominiguez, Gideon Sahala, Charles de Nolan, Alan Spazio, sama Brisia. Satu lagi ada Davila Naraka. Sinopsis dari Osilet 1 ini bermula ketika SMA Galaxy 5 kedatangan mahasiswi baru bernama Charlotte de Sakura, cewek blasteran Amerika, Rusia, Belanda, Indonesia yang bertemu dengan pentolan sekolah bernama Moezan Den Sadaru, cowok cuek, dingin, jomblo, tapi untungnya ganteng dan respect banget sama makhluk bernama cewek. Dari pertemuan tidak sengaja itu, Sakura dan Sadaru menjadi dekat. Sadaru juga menjadi yang pertama tahu akan kelemahan Sakura. Kerap dibully oleh teman-teman sekelasnya karena tampilan fisik yang berbeda membuat Sakura tidak betah dan ingin berhenti sekolah saja. Namun dia tidak mau jika harus kembali homeschooling. Nah, dengan segala perhatian dan kenyamanan yang ditawarkan Sadaru, perlahan Sakura merasa aman dan terlindungi. Sebab jika Sadaru mengetahui atau mendengar ada yang menyakiti Sakura, maka tidak ada ampun untuk mereka. Namun dalam sebuah hubungan yang melibatkan perasaan, segala sesuatunya akan berubah rumit. Nah, jagain jodoh orang, mungkin itu istilah yang tepat buat Sadaru. Soalnya dia tuh deketnya sama siapa tapi jadinya sama siapa. Nah, sampai suatu kejadian kematian Mama Dion, salah satu sahabat Sadaru, membuat keadaan berbalik. Rasa simpati Sakura yang ditangkap berbeda oleh Dion membuat letupan kecil di hatinya muncul. Sakura yang polos dan buta akan cinta menerima saja ketika Dion meminta menjadi kekasihnya. Sakura pikir menjadi pacar Dion bukan masalah besar karena dia ingin Dion bangkit dan kembali bersemangat. Sakura bahkan terus saja menempel pada Sadaru, mencari Sadaru ketika butuh pertolongan, pergi kemanapun ingin ditemani Sadaru. Bahkan ketika berkunjung ke studio tempat Zainix latihan, Zainix itu nama bandnya Sadaru sama sahabat-sahabatnya, Dion, Saga, Alan, sama Vigo, itu Sakura lebih memilih duduk di samping Sadaru daripada Dion yang notabene itu kekasihnya. Nah, Vigo yang tergolong peka tapi slenge sudah menduga adanya cinta segitiga yang melibatkan dua sahabatnya. Tapi kalau boleh jujur, Vigo itu lebih suka sama Sadaru. Nah, malah dia punya shippers namanya Sakura fans, Sadaru Sakura. Solidaritas nomor 1. Nah, contohnya ini pas kejadian ketika Sakura dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya, Dion, Saga, Vigo. Nah, ini mereka itu datang balas perlakuan mereka terhadap Sakura. Bahkan Dion, Vigo, dan Saga yang Saga ini notabene tuh kurang suka sama Sakura. Nah, mereka ini rela menghadap kepala sekolah supaya Sakura tidak diizinkan untuk pindah. Kenapa Sakura pindah? Soalnya mamanya Sakura ini tahu kalau Sakura ini dibully habis-habisan. Makanya mamanya minta sama Sakura buat pindah sekolah ke bekas abangnya, namanya sekolah Sword School. Nah, tapi mereka itu terlambat sebab Sakura sudah pindah sekolah. Nah, sedangkan Sadaru walau terpaksa ikhlas melepaskan Sakura bersama sahabatnya. Jadi semakin hari itu mereka semakin dekat nih sama Sakura. Pas kejadian mereka lagi kumpul di rumahnya Sakura, ada misteri sosok perempuan yang ngeliatin Sakura itu malah senyum bukan yang ngebully. Nah,
dari situ misteri-misterinya itu menarik Sadaru untuk kembali terhubung dengan cewek Sakura, cewek Light Moon. Alina ini merupakan pacar masa lalunya Sadaru yang notabene itu adiknya dari Alan Stazio, namanya Alina Restazia. Nah, seolah memberi petunjuk, Alina sengaja mengganggu Sakura dengan mimpi-mimpi aneh yang dikirim setiap malam, hingga terkuaklah penyebab kematian seorang Alina Restazia. Nah, Sakura ini semakin diteror sama Alina. Nah, namun lagi-lagi ada duri dalam daging. Seorang sahabat yang terlihat seperti malaikat ternyata punya hati keropos. Hanya karena cemburu, Alina lebih memilih Sadaru. Dion tega mengambil kesucian Alina hingga membuat cewek yang diam-diam disukai oleh Saga itu depresi, kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Jadi pas masa sekolahnya mereka dulu, Alina ini pacaran sama Sadaru. Nah, tapi Saga ini suka sama Alina. Ternyata juga Dion ini juga suka sama Alina. Tapi nggak sukanya Alina deket sama Sadaru, Dion ngambil cara yang lebih cepat, itu ngambil kesucian Alina. Nah, Alina ini depresi, jadinya bunuh diri. Nah, tidak ada yang menduga bahwa tersangka yang mereka buru selama ini selalu berada di dekat mereka. Karena ketidakpastian itu, ada salah satu orang yang terkena kambing hitamnya juga, namanya Davila Naraka, sepupu Sadaru sekaligus ketua geng Death Row. Jadi Davila ini itu merupakan orang bisa dibilang kejam, gak manusiawi, karena siapa aja yang mengganggu kehidupan dia bisa ditebas langsung. Nah, kita lanjut ke sinopsisnya Wasilat 2 dan 3 Page. Di sini sinopsisnya itu kehidupan Sakura dipenuhi dengan ketakutan dan misteri yang membuatnya tidak pernah tenang. Bayangan masa lalu seseorang yang mengintai dirinya hingga permainan mengancam nyawa. Novel ini bercerita tentang misteri kematian dari orang tua Davila. Nah, orang tua Davila ini katanya meninggal karena papahnya ini menciptakan musik, lalu mamanya ini meninggal karena sedang menyanyikan lagu dari penciptaan papahnya. Nah, Davila berpikir musik membawa keuntungan untuk keluarganya. Jadi Davila akan membunuh siapapun yang menjadi inspirasi Sadaru untuk lebih mengenal musik. Kenapa Sadaru? Karena Sadaru ini satu-satunya keluarga Davila yang tersisa itu. Nah, sumber inspirasi musiknya Sadaru ini Sakura. Soalnya di Wasilat 1 ini, gara-gara Wasilat 1, Sadaru sama Sakura berhasil bersatu. Terus Davila berpikir kematian orang tuanya memang karena musik, padahal yang terjadi itu bukan karena musik. Nah, sahabat-sahabatnya Sadaru ini tuh berpikir kematian orang tuanya Davila ini emang gak logis, gak mungkin dong karena musik bisa meninggal. Makanya salah satu sahabatnya Sadaru ini, Saga, diam-diam meminta Sakura untuk menemaninya mencari misteri ini tanpa bilang ke Sadaru. Kenapa Sakura yang dipinta Saga? Soalnya Sakura ini dibutuhin darahnya buat ngebuka pintu rahasia yang ada di rumahnya Saga, Alger. Alger ini papanya Saga. Rumah Saga ini mempunyai suasana seperti di penjara. Makanya Saga terpaksa memberitahu orang tuanya bahwa Sakura ini kekasihnya. Nah, sampai di acara tunangan kakak Sakura, Nolan dan Brescia ini kakaknya Dion, Mama Saga bertemu dengan Sadaru. Dia bilang kalau Sakura ini tunangannya Saga. Nah, Sadaru itu kaget kan, karena nggak tahu apa-apa, dan akhirnya marah. Terus akhirnya mereka itu berdua putus. Nah, akhirnya si Saga ini inisiatif buat bicara ke Sadaru kalau itu tuh cuma kedok doang, karena kedok untuk mencari tahu misteri kematian Davila. Nah, Vigo
Ichigo yang merupakan shippers terberatnya Sakura, dia minta Sadaru buat balikan lagi sama Sakura. Tapi Sadaru ini nolak karena sekarang yang lebih penting itu bukan masalah hati tapi masalah orang tua Davina-nya. Akhirnya mereka mencari teka-teki dari misteri ini, mencarilah sampai di acara pernikahan Nolan dan Risia. Saga ini ngasih tahu Sadaru kalau dia ini punya bukti yang kuat. Akhirnya Sadaru pergi ke rumah Davila untuk beli Saga. Nah, sampai di rumahnya Davila itu tuh ternyata udah banyak orang. Ada Alger, papanya Saga, ada Musa, papa Sakura, yang notabene ini mereka ini sahabat orang tua Davila, David dan Em. Nah, di pertengahan perdebatan mencerai pelaku mengenai kematian orang tua Davila, Alger ini berpikir bahwa yang membunuh itu Musa, soalnya bukti ini merujuk ke arah Musa. Sampai di pertengahan perdebatan itu akhirnya Sadaru ditelepon sama sepupunya Sakura, namanya Miguel. Miguel ini bercerita kalau di keluarganya ini Musa ini sama sekali nggak bermasalah. Nah, yang bermasalah itu kembarannya. Musa ini punya kembaran namanya Adam. Nah, Adam ini sangat terobsesi sama kehidupannya Musa. Jadi Adam pura-pura jadi Musa, terus membunuh sahabat Musa yaitu orang tua Davila untuk menghancurkan kehidupan Musa. Akhirnya terbuktilah bukan Musa pelakunya tetapi Adam. Nah, itu dia sinopsis dari Ocelote 2. Nah, sekarang aku bakal ceritain kelebihan kekurangan novel ini menurut aku ya. Jadi dari Ocelote 1 ini kekurangannya menurut aku covernya ini kurang klop sama isi ceritanya. Tapi kelebihannya di sini penulisnya ini tuh bener-bener gaya bahasanya tuh remaja banget sama bahasa sehari-hari banget. Jadi kita gampang banget ikutin alurnya. Terus di sini itu alurnya bener-bener kayak kita itu terbawa suasana banget dulu, terbawa suasana banget sampai kayak dibaca per part itu tuh part 1 abis pengen banget baca part selanjutnya gitu loh. Jadi ini suasananya bener-bener kerasa banget, horornya itu ikut banget. Terus kalau di sini Ocelote 2 dan 3 itu kelebihannya menurut aku covernya udah pas banget. Di sini tuh soalnya ada muka Sadaru sama Davila. Soalnya di sini tuh ceritanya itu lebih ke Sadaru Davila. Terus kalau kekurangannya di sini itu banyak typonya. Soalnya masih maklum ya cetakan pertama terus tebel banget. Udah sih itu doang kekurangannya, cuma banyak typo. Oke, itu kelebihan dan kekurangan novel Ocelote 1 menurut aku. Terima kasih. Sekian resensi buku dari aku. Semoga kalian tertarik buat baca Ocelote 1, 2, dan 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.